Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Sepeninggal Rasulullah SAW, basis masyarakat Islam berlanjut untuk Nusantara Indonesia yang berawal dari wirausahawan dan petani. Dari lingkungan keduanya lahirlah politisi atau khalifah yang berjuang menciptakan terbentuknya masyarakat marhamah. Keseluruhan stratifikasi masyarakat ini terlahir dari pengaruh lembaga pendidikan atau pesantren. Fungsi pesantren tidak hanya sebagai arena melahirkan ulama, namun pesantren juga sebagai kancah pembinaan pimpinan bangsa. Para putra sultan dari Kesultanan Ternate, Tidore, dan Maluku pada umumnya dipesantrenkan kepada Waliullah Sunan Ampel Surabaya dan Sunan Giri di Gresik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah SWT, pesantren sebagai kancah penjenang calon pemimpin yang berkemampuan sebagai pembangkit kesadaran cinta pada tanah air, bangsa, dan agama, serta kemerdekaan. Kesadaran ini dalam sejarah Indonesia disebut kesadaran nasional. Oleh karena itu tidak heran jika kehadiran pesantren berfungsi sebagai tempat pengkaderan pemimpin bangsa. Menurut Profesor Dr. Sartono Kartohirjo, kehadiran pesantren dengan santri yang datang dari berbagai suku dan etnis tetapi menghilangkan pandangan yang etnosentrisme menjadikan Islam sebagai wawasan dasar nasionalisme. Lawan politik masyarakat Islam Indonesia adalah penjajah Barat yang mencoba mengembangkan ajaran agama Katolik dan Protestan melalui pengembangan imperialisme. Sejarah menuliskan setiap gerakan perlawanan terhadap imperialisme dituliskan sebagai gerakan nasionalisme. Penamaan nasionalisme itu sebagai gambaran jawaban bangsa yang terjajah terhadap penjajah Barat yang berupaya menguasai tanah air, menindas dan merendahkan martabat bangsa yang terjajah serta memaksakan agamanya agar bangsa yang terjajah melakukan konversi agama secara paksa, pindah dari penganut Islam menjadi penganut Katolik atau Protestan. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, untuk kepentingan ini penjajah kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda melakukan upaya nista, yakni mematahkan gerakan pendidikan yang berupaya mencerdaskan anak-anak bangsa atau umat Islam yang diusahakan oleh ulama. Menurut Sweet, the real truth is that the Dutch desire and still desire to establish their superiority on the basis of native ignorance, suatu realitas yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Belanda berkeinginan dan masih tetap menghendaki menegakkan superioritas kekuasaan atas dasar kebodohan di bumi. Dari berbagai kebijakan politik penjajah dapat dibaca melalui upaya mengondisikan pribumi sebagai bangsa terjajah tetap bodoh dengan target hilangnya kesadaran sebagai bangsa yang miskin dan bodoh serta terjajah, menjadi merasa tidak perlu melakukan perlawanan terhadap imperialisme, terhadap penjajah, karena kebodohannya menjadikan penderitanya tidak menyadari bahwa kemiskinan dan kebodohannya sebagai produk strategi penjajah. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini,
pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan fasilitas pendidikan untuk kalangan anak bangsawan dan anak raja serta anak-anak Eropa. Tidak lupa diberikan fasilitas secara diskriminatif untuk Cina dan Ambon. Pesantren dijadikan target serangannya, ruthless operation, operasi yang tidak kenal belas kasih. Kiai atau ulamanya digantung, bangunan dan sarana pendidikan lainnya dibakar atau dirusakkan. Santri-santrinya ditangkap dan dibuang jauh-jauh dari wilayah asalnya. Latar belakang sejarah ini menjadikan pesantren berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam, menjadi sentra pembangkit kesadaran nasional, dan ulama sebagai pemimpinnya mengajarkan kepada santri dan masyarakat pendukungnya tentang perlunya mempertahankan tanah air, perlunya menyelamatkan bangsa dan merebut kembali kemerdekaan, terutama berjuang menegakkan agama dan hukum Islam di seluruh Nusantara Indonesia agar terbebas dari penindasan kristenisasi dari imperialisme Katolik atau imperialisme Protestan yang akan menggantikan hukum-hukum Islam dengan hukum-hukum Barat. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, kedatangan imperialis Barat, yaitu kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol, diawali pada abad ke-16 Masehi dan disusul oleh imperialis kerajaan Protestan Belanda dan Inggris pada abad ke-17. Prahara imperialis Barat ini dijawab umat Islam Indonesia sesuai dengan tantangannya. Walaupun ulama dan santri menggunakan senjata yang tidak sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh imperialis Barat. Mengapa hanya dijawab oleh ulama dan santri? Hal ini terjadi akibat kedua kerajaan Buddha Sriwijaya dan kerajaan Hindu Majapahit sudah tidak ada lagi. Para sultan pada awalnya memimpin perlawanan bersenjata, namun sesudah dijerat dengan perjanjian pendek Korte Tarik-Laring, maka para sultan tidak mungkin lagi mampu melancarkan perlawanan. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, tantangan penjajahan Barat di atas, yaitu imperialis kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 Masehi, dijawab oleh ulama dan santri dengan masyarakat pesantrennya bersama para sultan dengan kekuasaan politik Islam, kerjasama melancarkan perlawanan bersenjata di darat dan di laut. Adapun kekuasaan politik Islam atau kesultanan pada abad ke-16 Masehi yang melancarkan perlawanan bersenjata antara lain adalah Kesultanan Demak, ada lagi Kesultanan Cirebon, ada lagi Kesultanan Banten dan Jayakarta, Kesultanan Aceh, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Ambon, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Goa, Kesultanan Brunei terhadap imperialis Barat, yaitu terhadap kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 Masehi. Saudara-saudara sekalian, kemudian dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram dan Tatar Ukur, Kesultanan Banten, Kesultanan Goa Makassar, dan Kesultanan Aceh terhadap imperialis kerajaan Protestan Belanda dan kerajaan Protestan Anglikan Inggris pada abad ke-17 Masehi. Dengan memperhatikan fakta dan data sejarah di atas,
bahwa setiap peristiwa sejarah yang terjadi di Nusantara Indonesia selalu berkaitan erat dengan lawan sejarah yang datang dari luar Indonesia. Dengan memperhatikan kenyataan sejarah yang demikian, akan dapat memahami pandangan J.C. Bandler dalam Indonesian Trade and Society bahwa Indonesian history is international history. Jadi sejarah Indonesia ini hakikatnya adalah sejarah internasional. Perlu diperhatikan pula bahwa sesuatu yang semula bernilai agama dan niaga berikutnya berubah, melahirkan kekuasaan politik. Munculnya ajaran agama Hindu melahirkan kekuasaan politik Hindu, diikuti dengan adanya agama Buddha, melahirkan kekuasaan politik Buddha di India. Pengaruh berikutnya ke Nusantara Indonesia. Kedua agama tersebut melahirkan kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Misalnya kerajaan Hindu Pajajaran, kerajaan Buddha Sriwijaya, dan juga kerajaan Hindu Buddha Singosari. Kedatangan agama Katolik dan Protestan melahirkan pemerintahan penjajahan Barat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam melahirkan pembaruan kekuasaan politik di Timur Tengah, India dan Cina, maka Nusantara Indonesia sebagai nusa yang terletak di antara negara-negara tersebut menjadikan Nusantara Indonesia sebagai wilayah atau negara terbuka terhadap segenap gerakan pembaharuan politik Islam. Tidak dapat lagi menghindarkan diri, membuka dan mengikuti irama pembaruan kekuasaan politik seperti di negara-negara tersebut. Demikian pula dalam hal pendidikan, mengikuti sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh negara atau daulah Islamiyah di Timur Tengah. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, sifat keterbukaan inilah yang menjadikan Nusantara sebagai muara berbagai ajaran agama, mengubah pertentangan suatu keyakinan di luar ketika sampai di Nusantara Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai, penuh toleransi, memahami perbedaan keyakinan, tidak untuk dipertentangkan kecuali setelah adanya penjajah Barat. Ini perlu digarisbawahi saudara-saudara sekalian, kecuali setelah adanya penjajah Barat. Pembelajaran agama, toleransi berubah menjadi pemaksaan agama. Kedatangan agama Katolik dan Protestan dijadikan alat oleh penjajah sebagai pembenaran politik penjajahannya. Selain itu, kedua agama tersebut saling tidak mengenal toleransi. Perang antara kerajaan salib Katolik melawan kerajaan salib Protestan di Eropa. Kemudian perang dilanjutkan di Indonesia. Mereka juga memerangi Islam. Kedatangan penjajah Barat, baik dari kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol ataupun kerajaan Protestan Belanda dan Inggris, menumbuhkan iklim kehidupan beragama berubah. Nah, jadi kita ulang lagi, menumbuhkan iklim kehidupan beragama berubah menjadi intolerans dan xenofobik, tidak dapat toleransi dalam menghadapi ketidaksamaan keyakinan atau agama, dan bersifat anti asing. Apa dan bagaimana selanjutnya? Maka kita lihat di sini bagaimana pesantren menjadi sentral gerakan nasionalisme yang menentang imperialisme. Apabila demikian, apa makna nasionalisme itu?
Apakah gerakan nasionalisme juga terjadi di Timur Tengah? Saudara-saudara sekalian, maka di sini disajikan kembali bagaimana pertumbuhan politik Islam sesudah Rasulullah SAW wafat. Kemudian munculnya imperialisme Barat yang berusaha menghancurkan kekuasaan politik Islam dan ekonomi Islam, serta pesantren di wilayah jajahannya. Penindasan terhadap masyarakat Islam di Nusantara Indonesia yang dijadikan objek penjajahan Barat. Ini yang akan kita bicarakan selanjutnya, saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan dulu kemana-mana. Adzan sudah berkumandang, waktunya kita melaksanakan sholat zuhur. Maka setelah itu, maka kita akan lanjutkan pembicaraan ini, insya Allah. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi apa yang kita perbincangan tadi sebelum zuhur tadi. Saudara sekalian, umat Islam sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu 632 Masehi, ternyata mampu membangun kekuasaan politik Islam. Diawali dalam bentuk Khulafaur Rasyidin selama 29 tahun, yaitu 11 Hijriah sampai 41 Hijriah, atau bertepatan 632 sampai 661 Masehi. Satu bentuk pemerintahan Islam yang dipimpin oleh khalifah yang dipilih. Dalam strategi penulisan sejarah Islam dari kalangan orientalis berpendapat bahwa Islam dikembangkan dengan pedang. Maka dituliskanlah pedang tersebut, dalam tanda petik ditikamkan oleh penulis orientalis tersebut, diarahkan antar pemuka Islam di setiap awal munculnya kekuasaan politik. Artinya diciptakan suatu tulisan yang menuturkan bahwa antar pemuka Islam, antar pemimpin-pemimpin Islam saling membunuh. Diikuti pula dengan storyteller, tukang dongeng, dengan penuturan yang provokatif. Apalagi saat itu mengalami kesulitan penerbitan tertulis. Dapat dibaca teknik penulisan sejarah Islam pada setiap periode awal timbulnya kekuasaan politik Islam, dan di wilayah yang baru dikisahkan dari periode Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu dituliskan para Khulafaur Rasyidin saling membunuh. Ditambahkan pula bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berperang melawan istri Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Saudara-saudara sekalian, benarkah penulisan atau penuturan ini? Apakah benar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang memiliki akhlak yang mulia tidak menghormati Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan sebaliknya keduanya dituturkan saling berperang? Benarkah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berambisi besar dengan kekuasaan dan dalam merealisasikan ambisinya itu dengan pembunuhan? Walaupun penulisan itu telah lama beredar dan disertai dengan hadis-hadis yang bernilai sahih, dilengkapi pula dengan referensi penulis sejarah pada zamannya, dijadikan sumber referensi yang terpercaya, perlu diteliti ulang. Terlalu lama umat Islam ini disuguhi kisah-kisah sejarah bohong yang berdampak lahirnya perpecahan antar umat Islam yang berkepanjangan. Sayangnya para ulama lebih reaktif dalam masalah fikih daripada masalah sejarah. Saudara-saudara sekalian, di siang ini kita mencoba membahas lagi bahwa sistem penulisan yang demikian artinya terjadi saling membunuh antara pemimpin Islam, antara tokoh-tokoh Islam. Juga dijadikan pola penulisan untuk sejarah Islam di India atau di wilayah lainnya. Bagaimana kisah sejarah Islam di Indonesia, di Kesultanan Demak,
Dituliskan pula terjadi saling bunuh atau perebutan kekuasaan antar keluarga sultan. Mirip seperti pada masa Khulafaur Rasyidin yang terjadi di India. Jadi proses melengsarkan sultan di Kesultanan Demak dengan cara pembunuhan, didukung katanya oleh seseorang dari Wali Songo, atau antar Wali Songo punya kandidat sultan yang perlu dipertahankan dengan menyingkirkan saingannya melalui pembunuhan. Benarkah kisah sejarah ini? Dari mana dan apa sumbernya? Jawabnya dari dongeng. Siapa yang memproduksi dongeng-dongeng tersebut? Pemilik teori dari kalangan orientalis bahwa Islam dikembangkan dengan pedang. Siapa sebenarnya yang datang dengan pedang dan tidak membawa perdamaian itu siapa? Jawabnya adalah gereja. Bertolak dari pernyataan Yesus Kristus, janganlah kamu mengira bahwa aku datang membawa perdamaian di dunia. Aku tidak membawa perdamaian, melainkan pedang. Ini ada di dalam Matius ya, 10:34. Anehnya mengapa dialihkan ke Islam? Saudara-saudara sekalian, maka di dalam bukunya Maziruddin Siddiqi tahun 1975, The Quranic Concept of History, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, halaman 203. Coba diperiksa juga Frederick Engels, The Peasant War in Germany, dalam Mark and Engel on Religion, Second Impression, Foreign Language Publishing House, Moskow tahun 1955, halaman 110. Dikutipkan, aku datang tidak membawa perdamaian tetapi pedang. I came not to bring peace but the sword. Ditambah dengan pesan Kristus katanya, bawalah pemukul untuk musuhku dan sayatlah mereka itu di haribaanku. Demikian nyatakan dalam Lukas 19:27. Apakah dari ajaran ini maka imperialis barat bertindak sangat kejam dan dalam melancarkan operasi militernya tidak kenal belas kasih terhadap lawan politiknya? Sementara sejarawan menyanjung dengan istilah zaman keemasan dan kejayaan untuk kekuasaan politik non-Islam. Dikesankan melalui dongeng tersebut, Islam bukan rahmatan lil alamin, melainkan Islam itu mendatangkan perpecahan katanya. Sebaliknya, sekeping prasasti dijadikan sumber pembahasan sejarah tentang kejayaan dan zaman keemasan kekuasaan politik Hindu atau Buddha. Naskah berisikan sejarah Islam dan masjid yang sangat besar jumlahnya di seluruh Nusantara Indonesia tidak dinilai sebagai bukti keberhasilan Islam di dalam pengembangan martabat dan memperadabkan bangsa Indonesia di Nusantara. Landasan filosofi deislamisasi penulisan sejarah Indonesia menjadi sumber sebab Islam dan ulama serta santri terpojokkan dalam penulisan sejarah Indonesia dan dalam diorama di monumen nasional. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, sekarang kita bahas bagaimana kekuasaan politik Islam di luar Jazirah Arabia. Kembali ke masalah pertumbuhan kekuasaan politik Islam di Timur Tengah. Tuntutan zaman selanjutnya tumbuhlah kekhalifahan Umayyah terbagi dua periode. Damaskus 41 sampai 133 Hijriah atau bertepatan dengan 661 sampai 750 Masehi. Dan yang kedua adalah Cordoba 711 sampai 1031 Masehi. Keduanya berlangsung selama 400 tahun. Ya, 400 tahun. Dilanjutkan oleh Al-Muwahhidun dan Bani Nasir mempertahankan Granada hingga 1494 Masehi.
Pada periode ini terjadi perubahan sistem pemilihan khalifah dengan pengangkatan khalifah atas dasar hereditas, atas dasar keturunan. Sistem kekhalifahan yang berdasarkan hereditas atau keturunan ini berdampak tumbuhnya kemajuan di berbagai bidang ilmu melalui Universitas Cordoba. Sistem pendidikan Islam berdampak mencerahi dunia barat yang masih dalam kehidupan abad gelap, the dark age. Pada masa Umayyah muncul kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, berproses selama 500 tahun, terbagi periode Al-Kubah 133 sampai 149 Hijriah atau bertepatan dengan 750 sampai 766 Masehi, dan yang kedua adalah Baghdad 149 sampai 657 Hijriah. Periode ini Islam mengalami kejayaan. Dilukiskan Khilafah Baghdad sebagai negara 1001 malam. Dalam dunia pendidikan, Universitas Nizamiyah memberikan pencerahan kehidupan keilmuan yang sangat tinggi. Menyusul di antara keduanya Fatimiyah di Kairo selama 200 tahun, yaitu 969 sampai 1171 Masehi. Universitas Al-Azhar pada zamannya sangat dikenal, tidak hanya melahirkan pakar di bidang ilmu agama, tetapi juga berbagai cabang ilmu eksakta, baik Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah, mengatasnamakan khalifahnya dari keluarga Rasulullah SAW antara Umayyah dan keduanya sebagai pembangun Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan Fatimiyah sebagai pembangun mazhab Syiah. Ketiga sistem pendidikan di Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah sangat besar pengaruhnya atas pesantren di Nusantara Indonesia. Karena itu tidak benar yang menyatakan pesantren meniru sistem pendidikan Hindu-Buddha, karena kenyataannya di Bali tidak terdapat pesantren Hindu atau Buddha. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita mulai membahas lebih lebar lagi, mulai membahas lebih luas lagi, yaitu pengaruh Turki sekarang terhadap dinasti Genghis Khan. Di samping adanya kekuasaan politik yang telah disebutkan tadi, lahir pula kekuasaan politik Islam dari luar keluarga Rasulullah SAW, dibangun oleh Turki dari Bani Seljuk dan Turki Utsmani, diikut oleh dinasti Genghis Khan dari bangsa Mongol di Persia, Afghanistan, India, hingga wilayah Rusia. Di Cina kita dengar Kubilai Khan. Ini keturunannya 1260 sampai 1294 Masehi juga ikut menciptakan pengembangan agama Islam. Bahkan dinasti Genghis Khan melakukan pengangkatan menteri keuangan dan urusan perpajakan dari orang Islam, Abdurrahman, 1244 Masehi, 14 tahun sebelum penyerangan ke Baghdad, yaitu 14 tahun sebelum penyerangan ke Baghdad, yaitu 1258 Masehi. Diikuti dengan mengangkat Umar Syamsuddin sebagai gubernur Yunan, 1258 Masehi. Mengapa demikian kebijakan dinasti Genghis Khan? Tidak lain karena Islam di bawah Kesultanan Turki dan Khilafah Umayyah pada abad ke-13 Masehi saat itu masih memegang peranan utama dalam perkembangan pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya. Dapat dilihat dari langkah Kesultanan Turki meluaskan daerah pengaruhnya. Yunani 1399 Masehi, Serbia 1389 Masehi, Bulgaria 1393 Masehi, Bosnia Herzegovina 1465, Korea dan Eboa, kemudian Laut Hitam dan Crimea, Krim. Kemudian Laut Hitam diubah namanya menjadi Danau Turki, Turkish Lake. Upaya perluasan daerah yang mempunyai pengaruh ini
karena Kesultanan Turki merasa terancam oleh Kekaisaran Romawi Timur. Selain itu, Kesultanan Turki juga merasa tidak aman dengan Kekaisaran Rusia yang mengembangkan wilayahnya ke wilayah Laut Tengah yang berdampingan dengan wilayah kekuasaan Turki. Kaisar Rusia juga menjadi pimpinan Katolik Yunani. Untuk langkah pengamanan selanjutnya, ditumbangkanlah Kekaisaran Romawi Timur, yaitu dengan menduduki Konstantinopel 1453 Masehi. Kemudian namanya diubah menjadi Islambul ya, dan berubah lagi menjadi Istanbul. Kejayaan Kesultanan Turki ini terjadi di bawah Sultan Muhammad II, yaitu Muhammad Al-Fatih 1451 sampai 1481 Masehi. Daerah pengaruh Turki membentang dari Eropa hingga Asia. Di bawah Sultan Salim I 1512 sampai 1520 Masehi, Kesultanan Turki mengambil alih wilayah yang tadinya menjadi daerah Khilafah Abbasiyah, maka dikuasainya Mesopotamia, Mesir, Syria, dan Arabia. Di bawah Sultan Sulaiman yang Agung, putra Sultan Salim I, daerah pengaruh Turki membentang dari Danube hingga Teluk Persia, dari Ukraina hingga Mesir. Dari realitas sejarah ini dapat dipahami jika sejarah menuliskan Kesultanan Turki menjadi pengatur lintas niaga di Laut Merah, Laut Tengah, Samudra Hindia hingga Cina. Saudara-saudara sekalian, nah kemudian kita sedikit meluaskan pemahaman kita. Kerajaan Katolik Portugis yang tidak dapat melakukan perniagaan di Laut Tengah dan Laut Merah dalam upayanya memperoleh rempah-rempah dari India dan Nusantara Indonesia menempuh jalan Laut Barat Afrika, Tanjung Pengharapan, dan masuk ke India, berlanjut ke Malaka, Kalapa, Tidore, Ambon, dan Timur-Timur, serta Cina. Dengan cara ini, kerajaan Katolik Portugis berharap berhasil untuk memutuskan hubungan perniagaan antara Cina, Indonesia, India, dan Afrika dengan Kesultanan Turki. Maksudnya memisahkan hubungan dengan Kesultanan Turki. Namun perlu diperhatikan, tidak pernah ada suatu bangsa yang dimusnahkan seperti yang dikerjakan oleh imperialis Barat terhadap bangsa India. Di tengah terjadinya perang agama Protestan lawan Katolik di Eropa ya tahun 1530 sampai 1555 Masehi, Kesultanan Turki membuka hubungan diplomatik dengan kerajaan Katolik Prancis. Antara Sultan Sulaiman dengan Raja Prancis I dari Prancis, hubungan diplomatik diteruskan ketika Prancis terlibat dalam perang dengan dinasti Habsburg Charles V dalam perang 30 tahun, yaitu 1618 sampai 1648 Masehi. Keuntungan dari hubungan diplomatik ini bagi Prancis diizinkan untuk melakukan niaga di sekitar Laut Tengah dan Laut Merah. Pengaruh berikutnya, saat Kesultanan Turki mengalami kemunduran, Prancis memiliki jajahan di sekitar Afrika Utara. Kejayaan Kesultanan Turki dan luasnya daerah pengaruhnya berpengaruh besar terhadap kebijakan Islamnya Kubilai Khan dan juga dinastinya yang disebut dinasti Yuan, menyatakan Islam sebagai agama besar yang diakui keberadaannya di Cina 1335 Masehi. Saudara-saudara sekalian, perlu dipahami tentang hubungan sejarah antara Turki, Bani Seljuk, dan Mongol Genghis Khan. Pada awalnya, Genghis Khan yang sedang berjaya berhasil melemahkan Turki di bawah Bani Seljuk. Namun pada abad ke-13 Masehi,
tiba-tiba bangkit kembali Kesultanan Turki Ottoman di Ankara, Asia Kecil, berbalik melepaskan Kesultanan Turki dari kekuasaan Mongol, bahkan mempengaruhi dinasti Genghis Khan memeluk Islam. Seperti yang telah kita uraikan. Perlu ditandaskan di sini bahwa Genghis Khan tidak beragama Islam, namun sebaliknya dinasti Genghis Khan menjadi pemeluk agama Islam dan menghormati agama Islam. Dengan berakhirnya kekuasaan dinasti Kubilai Khan di Cina, yaitu 1363 Masehi, mulailah dinasti Ming berkuasa 1363 sampai 1644 Masehi dengan menjadikan Nanking sebagai ibu kota pemerintahannya. Kebangkitan dinasti Ming ini terjadi di tengah kejayaan Kesultanan Turki. Secara politik dapatlah dimengerti mengapa Kaisar Yongle dari dinasti Ming menaruh simpati besar kepada agama Islam. Diperlihatkan kebijakan politiknya mengangkat Cheng Ho, seorang muslim dari Yunan, sebagai laksamana laut yang memimpin kunjungan muhibah ke 36 negara selama dari tahun 1405 sampai 1431 Masehi. Setiap bangsa yang berhasil membangun prestasi kenegaraan dan kebangsaannya selalu akan ditiru oleh bangsa-bangsa lain yang peradaban dan budayanya masih tertinggal jauh. Ketika Kesultanan Turki mencapai kejayaannya, sistem pemerintahan dan gelar penguasa, kemudian sistem perekonomian, sistem pendidikan, serta tata warna busana ditiru oleh negara dan bangsa lain. Anehnya, dalam politik sekalipun, bangsa Turki yang Islam, walaupun bukan bangsa Arab, tetapi menggunakan bahasa dan huruf Arab. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan kembali peristiwa sejarah yang telah tadi disampaikan, berawal dari Muhammad Rasulullah SAW yang diangkat sebagai Rasulullah SAW di sebuah gua Hiro di Bukit Tandus, Jabal Nur, 611 Masehi. Berawal sangat sederhana, tetapi pengaruhnya mampu memperadabkan bangsa Arab yang semula jahiliyah. Setelah menerima Islam sebagai pedoman kehidupannya, berubah menjadi bangsa yang jenius dan pembangun pendidikan yang mencerdaskan umat, menjadi pengembang ajaran Islam hingga masuk ke barat, ke benua Eropa, serta ke timur hingga India, Cina, dan Nusantara Indonesia, ke utara hingga perbatasan Rusia Selatan, dan ke selatan memasuki benua Afrika. Diikuti oleh bangsa Turki yang pada awalnya merupakan tentara sukarela dinasti Abbasiyah, berubah pula menjadikan Islam sebagai jati diri dan sikap politik bangsa Turki selama 900 tahun, dari tahun 1055 sampai 1924 Masehi. Bangsa Turki sekalipun pemimpinnya bukan keturunan Rasulullah SAW, karena berpegang teguh pada ajaran Islam, mereka menjadi bangsa yang besar pengaruhnya di antara bangsa-bangsa Asia Afrika. Bangsa Mongol oleh Barat disebut sebagai penghancur peradaban. Ternyata karena pengaruh Islam, dinasti Genghis Khan berubah memeluk Islam dan jadi mencintai Islam, serta mengangkat Islam sebagai agama resmi di wilayah kekuasaannya. Bangsa Mongol menjadi pengembang ajaran Islam dan meluaskannya hingga ke anak benua India, Rusia, dan Cina. Lalu bagaimana pengaruh Islam ke Nusantara Indonesia? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekarang mulai meluaskan pembahasan kita mengenai perkembangan kekuasaan politik Islam di Nusantara. Di bawah
peta kekuasaan politik dunia yang sedang dipimpin Islam, tidaklah heran jika di Nusantara Indonesia bangkit pula kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Untuk Pulau Sumatera diawali dari wilayah Aceh, kemudian menyusul di Jawa Barat, muncul pula di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Peta pengaruh Islam yang bermula dari Indonesia Barat atau di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat sebagai dampak Islam datang dari Asia Barat atau Timur Tengah. Untuk Jawa Barat sebagai tempat rendezvous, yaitu tempat pertemuan wirausahawan di Nusantara Indonesia dari Cina dan India, serta Timur Tengah menjadi sebab lebih cepatnya penyebaran ajaran Islam daripada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Proses percepatan pengembangan Islam setelah mayoritas rakyat masuk Islam diikuti pula oleh kalangan bangsawan dan raja beralih agama memeluk Islam. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita mencoba meluaskan lagi pembahasan kita mengenai timbulnya kekuasaan politik Islam di Jawa Barat. Besar kemungkinan ini terjadi pada masa Kalingga, yaitu pada 674 Masehi atau abad ke-7 Masehi menurut berita Cina dinasti Tang. Namun karena pengertian Kalingga di Jawa terkesan di Jawa Tengah, Profesor Dr. Buya Hamka menyatakan akibat Ratu Sima dari Kalingga memberlakukan hukum potong kaki atau tangan yang sama dengan hukum Islam, maka dinilai Kalingga adalah kekuasaan politik Islam. Tidak mungkin Kalingga di Jawa Tengah letaknya, karena di Jawa Tengah baru ada kerajaan Mataram I di bawah Raja Sanjaya pada 732 Masehi atau abad ke-8 Masehi. Sekarang kita bahas mengenai Islamisasi Prabu Siliwangi dan dinastinya. Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, pakar sejarah, tahun 1995 di dalam bukunya Menemukan Sejarah dalam bab masuk dan meluasnya agama Islam di Jawa Barat membicarakan proses Islamisasi dinasti Prabu Siliwangi dan tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Jawa Barat dengan menggunakan sumber Carita Purwaka Caruban Nagari (CVCN). Kemudian menyusul Dr. Haji Dadan Wildan M.Hum 2003 Sunan Gunung Jati yang diangkat dari sumber yang sama, Carita Purwaka Caruban Nagari (CVCN), yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon 1720. Isinya antara lain tentang proses Islamisasi keluarga Prabu Siliwangi terjadi melalui pernikahan Islam. Dituturkan dalam Carita Purwaka Caruban Nagari 1720 Masehi, dampak pernikahan menjadi sebab awal masuknya Islam di kalangan istana Pakuan Pajajaran, dimulai pada masa Raden Manah Rarasa atau Pamanah Rasa, lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran dengan gelar Prabu Dewata Wisesa. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang sebagai santri dari Syekh Hasanuddin atau dikenal pula sebagai Syekh Koera. Melalui pernikahan inilah menjadi sebab terjadinya Islamisasi Prabu Siliwangi dan dinastinya. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islami. Dari hasil pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang melahirkan 3 orang putra. Pertama, putra Walang Sungsang, lahir 1423 Masehi.
kedua yaitu putri Nyai Rara Santang, lahir 1426 Masehi. Yang ketiga putra Raja Sangara, lahir 1427 Masehi. Ketiga putra-putri Prabu Siliwangi ini merupakan perintis awal dari dinasti Prabu Siliwangi yang menjadi penganut agama Islam. Tidak hanya sebatas penganut Islam, melainkan Nyai Rara Santang dari pernikahannya dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah pun melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai salah seorang dari Wali Songo, adalah cucu Prabu Siliwangi. Dengan demikian, secara historis dinasti Prabu Siliwangi melahirkan salah seorang dari Wali Songo. Namun hal ini kurang mendapat penekanan interpretasi sejarahnya bagi sebagian sejarawan. Saudara-saudara sekalian, maka kita perhatikan pula yang kurang dijelaskan oleh sementara sejarawan, bahwa dinasti Prabu Siliwangi berperan besar melahirkan dinastinya sebagai pembangun kekuasaan politik Islam atau Kesultanan Cirebon, Jayakarta, dan Banten. Jadi perhatikan di depan kompleks makam Sunan Gunung Jati tersimpan kayu bekas istana Kerajaan Pakuan Pajajaran, pertanda rasa hormat yang tinggi Syarif Hidayatullah dan keturunannya kepada Prabu Siliwangi. Saudara-saudara sekalian, dengan menekankan dan mengaitkan hubungan Prabu Siliwangi dengan pernikahan Islamnya dan dinastinya, dapat dibaca adanya kesinambungan kesejarahan antara Kerajaan Hindu Pajajaran dan Kesultanan Cirebon, Jayakarta, dan Banten. Selain itu, dari pernikahannya secara Islam dengan Nyai Subang Larang oleh Syekh Koera, sebenarnya Prabu Siliwangi telah memeluk Islam. Dengan kata lain, telah terjadi Islamisasi pada kalangan istana Kerajaan Pajajaran melalui pernikahan antara Nyai Rara Santang dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah terjadi pada saat Nyai Rara Santang selesai melakukan rukun haji bersama kakaknya Walang Sungsang. Setelah melaksanakan rukun haji, Walang Sungsang dikenal dengan nama baru yaitu Haji Abdullah Iman. Sedangkan Nyai Rara Santang dikenal dengan nama baru yaitu Saripah Mudaim. Perlu diperhatikan, pengaruh Islam terjadi perubahan nama. Nama-nama yang berasal dari Hindu dengan ciri nama-nama binatang atau pengaruh totemisme kemudian digantikan dengan nama-nama Islami. Misalnya dari Walang Sungsang, belalang yang berposisi sungsang, artinya Walang Sungsang itu, digantikan dengan nama-nama Islami, Ki Samadullah dan Haji Abdullah Iman. Saudara-saudara sekalian, sejarah mencatat setiap terjadi perubahan agama dan budaya dapat dilihat pula dari perubahan nama. Dari nama-nama dapat dibaca budaya agama apa atau bangsa mana yang terkuat pada zaman pemakai nama tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW untuk lebih menanamkan keislamannya mengingatkan kepada setiap muslim dan muslimah, berilah nama anakmu dengan nama yang baik. Pada masa pra-Islam terdapat kecenderungan menyukai nama-nama yang diambil dari pengaruh ajaran totemisme dengan nama-nama fauna atau hewan. Munding Sari, Mahesa Wong Ateleng, Hayam Muruk,
Gajah Mada, Ciung Wanara, Walang Sungsang, dan sebagainya. Perkembangan wilayah dan pusat pemerintahan dari dinasti Prabu Siliwangi ke arah timur terjadi pada masa Walang Sungsang. Setelah berguru selama 3 tahun dengan guru Syekh Datuk Kahfi, diwisuda dan ditandai penganugerahan nama baru, yaitu Ki Samadullah. Jadi Syekh Datuk Kahfi juga disebut sebagai Syekh Nurjati, berasal dari Mekah. Pernah tinggal di Baghdad, membuka pondok pesantren di Gunung Amparan Jati, Cirebon. Data ini mendukung teori masuknya Islam dari Mekah seperti yang dituturkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat dipastikan karena pengaruh dari kakeknya Ki Gedeng Tapa, ayah Nyai Subang Larang, sebagai Syah Bandar Muara Jati Cirebon dan sebagai Raja Singapura, menjadikan Walang Sungsang atau Ki Samadullah membuka wilayah baru di kebun pesisir sebelah selatan Gunung Amparan Jati. Di kebun pesisir ini, Walang Sungsang atau Ki Samadullah atau Haji Abdullah Iman menikah dengan Nyai Kencana Larang, putri Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang. Pernikahan ini membawa perubahan besar. Wilayah kebun pasisir berubah namanya dari Lemah Wungkuk menjadi Caruban Larang. Nama Walang Sungsang atau Ki Samadullah atau Haji Abdullah Iman juga disebut sebagai Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana. Langkah yang diambil oleh Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana merintis membangun wilayah baru Cirebon Larang, mendapat penghormatan dari Prabu Siliwangi dari Pakuan Pajajaran, ditandai dengan pemberian gelar terhadap Ki Cakrabumi atau Pangeran Cakrabuana dengan Sri Mangana. Di samping gelar ini diserahkan juga panji-panji kerajaan yang diantarkan oleh Raja Sengara. Pertemuan ini menjadikan Raja Sengara masuk Islam dan naik haji, kemudian dikenal sebagai Haji Mansur. Proses Islamisasi yang demikian damai diubah dan dituliskan menjadi dongeng yang sangat berkebalikan. Didongengkan bahwa proses Islamisasi berdampak putra-putri Prabu Siliwangi yang memeluk agama Islam mendapatkan perlakuan yang tidak simpati dari keluarga istana yang masih beragama Hindu. Diusir dari istana dan keluar menjauh serta sembunyi di hutan. Tergambarkan keluarga istana tidak mengenal toleransi. Padahal realitas sejarah sebenarnya tidak demikian. Justru pada masa Islam, daerah pengaruh Prabu Siliwangi meluas di bagian timur Jawa Barat. Peristiwa sejarah keluarga Prabu Siliwangi masuk Islam merupakan sebuah contoh sejarah betapa terbukanya sikap raja dan bangsawan Hindu atau Buddha dalam menyikapi masalah peralihan agama atau konversi ke Islam. Seperti halnya proses Islamisasi di kalangan dinasti Mongol, dimulai dari adanya pernikahan dengan putri bangsawan yang lebih dahulu masuk Islam yang berlangsung dengan damai. Proses Islamisasi melalui jalan niaga dan pernikahan merupakan ciri umum spesifikasi Islam. Selain itu juga peranan ulama dan pesantren sebagai katalisator Islamisasi di Nusantara Indonesia tidak pernah terjadi dengan cara kekerasan dalam pengembangan ajaran agama apapun, kecuali yang dilakukan oleh imperialis Barat dengan sistem peperangan dan pemaksaan alih agama.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu proses pertumbuhan kekuasaan politik Islam dan kesultanan di Indonesia dipercepat akibat adanya ancaman keamanan dan invasi penjajah kerajaan Katolik Portugis. Di India Selatan atau di Calicut, Kalkuta, didatangi oleh kerajaan Katolik Portugis 1497 Masehi. Kehadiran imperialis barat ini berdampak melumpuhkan kerajaan Hindu dan Buddha di anak benua India. Dampak berikutnya, kekuasaan politik Hindu dan Buddha di Nusantara Indonesia tidak mampu lagi melanjutkan peran sejarahnya, terancam oleh kehadiran kerajaan Katolik Portugis dengan gerakan imperialisnya. Ancaman ini dikuatkan dengan peristiwa 14 tahun kemudian. Dari India berlanjut dengan penguasaan Malaka, yaitu 1511 Masehi. Kondisi ancaman imperialis barat ini menurut teori W.F. Wertheim mempercepat proses terjadinya konversi agama Islam yang dilakukan oleh para raja dan bupati Hindu Buddha di daerah pantai, baik di pantai Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, beramai-ramai masuk Islam. Mengapa? Kehadiran Islam di tengah masyarakat Indonesia yang dibawa para wirausahawan Muslim yang memiliki tingkat perekonomian yang kuat. Dari kekuatan perekonomian ini menjadikan wirausahawan Muslim bertindak sekaligus sebagai change agent, pelaku pengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang jadi objek dakwahnya. Wirausahawan Muslim tidak sebatas bertindak sebagai pelaku pasar, namun karena pengaruh pasar juga mengakumulasi kebutuhan ekonominya, dan dari pasar tumbuh kebutuhan lain, yakni pendidikan generasi muda dan pesantren. Maka lahirlah komunitas baru di tengah masyarakat Nusantara Indonesia yang terdiri dari kelompok. Pertama, wirausahawan dari pasar dan bandar pelabuhan. Yang kedua, ulama dari pesantren dan masjid serta pasar. Yang ketiga, santri dari masyarakat, putra sultan dan putra wirausahawan. Yang keempat, perkembangan berikutnya komunitas Islam ini menuntut dibentuknya pemerintahan atau kekuasaan politik Islam atau khilafah. Tuntutan ini bagi umat Islam merupakan hal yang wajar, dengan pengertian sejak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa radhiyallahu anha, walaupun baru berdua, sudah dibekali amanah untuk membangun masyarakat yang berkhalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apalagi saat itu komunitas Islam Indonesia sudah semakin besar jumlah penganutnya. Berdasarkan fakta sejarah, pada abad ke-9 Masehi telah dibangun kekuasaan politik Islam di Aceh. Apabila diperhatikan, nama Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Apakah hal ini sebagai salah satu bukti bahwa masuknya Islam bukan dari Gujarat, melainkan dari Mekah? Apakah penamaan Serambi Mekah merupakan bukti kebenaran teori Mekah yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Buya Hamka? Sebaliknya, tidak ada sebuah kota pun atau wilayah di Nusantara Indonesia yang disebut sebagai Serambi Gujarat. Apakah hal itu sebagai bukti kelemahan teori Gujarat mengenai masuknya Islam ke Nusantara Indonesia yang dikemukakan Profesor Dr. Snook Haurgrunje? Kalau memang ada kota lain, misalnya Gorontalo, disebutnya sebagai Serambi Madinah, demikian pula Madura pernah disebut sebagai Serambi Madinah juga. Kedua nama kota Mekah dan Madinah memberi pengertian bahwa Islam masuk ke Nusantara Indonesia berasal dari kota asal Rasulullah SAW berdakwah dalam menegakkan ajaran Islam, bukan dari Gujarat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyusul perkembangan lanjut dari masuknya agama Islam yang melahirkan berdirinya kekuasaan politik Islam di Pulau Jawa pada abad ke-11 Masehi. Dengan kata lain,
sebagai kelanjutan dari masuknya agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi. Pertumbuhan kekuasaan politik Islam ini dapat dikatakan hampir bersamaan dengan tumbuhnya kekuasaan politik Hindu-Buddha di Sumatera dan di Jawa. Perlu diperhatikan juga bahwa Hindu-Buddha awalnya sebagai gerakan agama. Periode berikutnya sehubungan di India melahirkan kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Pengaruhnya di Nusantara Indonesia pun muncul kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Kekuasaan politik Islam pun menggantikan kekuasaan politik Hindu Buddha sebelumnya. Misalnya kekuasaan politik Islam di Pulau Sumatera, Aceh abad ke-9 tumbuh berkembang bersamaan dengan kekuasaan politik Buddha Sriwijaya di Jambi. Pada kelanjutan sejarahnya, kerajaan Buddha Sriwijaya tidak mampu melanjutkan sejarahnya. Mengapa mengalami kemunduran dan kehancuran? Tentu menurut dongeng diakibatkan adanya serangan Islam. Sejarah sebenarnya menuliskan tentang keruntuhan kerajaan Buddha Sriwijaya bukan oleh serangan Islam. Jadi sejarah sebenarnya menuliskan tentang keruntuhan kerajaan Buddha Sriwijaya bukan oleh serangan Islam, melainkan sebagai akibat serangan dari kerajaan Hindu Chola dari Tamil dan Drawida dari ujung selatan India pada 1000 Masehi. Perlu diperhatikan pula, di satu pihak Islam sebagai agama jauh lebih awal dari pembangunan Candi Buddha, misalnya Borobudur. Seperti yang dituturkan dalam sejarah dinasti Tang, masuknya agama Islam di Pulau Jawa terjadi pada abad ke-7 Masehi, sedangkan Candi Buddha Borobudur di Magelang, Jawa Tengah baru didirikan pada abad ke-9 Masehi. Namun dengan adanya perubahan kekuasaan politik Islam yang tumbuh di Timur Tengah, Irak, Iran, Afghanistan, India, dan pengaruh Islam di Cina, memungkinkan pula terjadinya percepatan pertumbuhan kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia, sebagaimana perubahan politik yang terjadi di negara-negara tetangga dan di Asia Afrika. Allahu Akbar. Dr. Andes R. Muhammad Ali, Kepala Arsip Nasional dan Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, menjelaskan tentang fakta penyebab kemunduran kekuasaan politik Hindu dan Buddha yang terjadi sebagai akibat setiap pembangunan candi-candi atau patung-patung besar. Timbul gerakan eksodus rakyat menjauhi wilayah pembangunan candi atau patung di sekitarnya. Hal ini terjadi pada setiap didirikannya candi atau patung besar. Rakyat kasta Sudra dan Paria di sekitarnya dikenakan kewajiban kerja bakti. Akibat kewajiban kerja bakti ini menjadikan rakyat kecil banyak menderita. Dampak penderitaan ini mendorong mereka untuk meninggalkan wilayah pembangunan candi karena waktu dan tenaganya habis untuk memenuhi kewajiban kerja bakti kepada raja. Rakyat pun menderita. Mereka tidak hanya meninggalkan desanya, tetapi juga meninggalkan keyakinan lamanya dan masuk Islam. Status sosialnya pun sebagai Sudra dan Paria hilang, karena dalam Islam tidak mengenal adanya kasta. Pada abad ke-11 di Pulau Jawa telah berdiri pula kekuasaan politik Islam. Leran Gresik, Jawa Timur dibangun oleh Fatimah Hibatullah binti Maimun yang wafat pada Rajab 475 Hijriah atau Desember 1082 Masehi. Pendirian kekuasaan politik Islam tersebut hampir bersamaan waktunya dengan masa tahta kekuasaan politik Hindu Kediri di bawah Raja Airlangga dan Raja Prabu. Berdirinya kekuasaan politik Islam Leran di Gresik, Jawa Timur jauh sebelum kerajaan Hindu Majapahit dibangun di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur 1294 Masehi. Keberadaan nisan Fatimah binti Maimun Hibatullah karena bersifat nisan tunggal
oleh sementara sejarawan tidak diakui keberadaannya di lereng Gresik, Jawa Timur. Dari fakta sejarah ini tergambarkan bahwa kekuasaan politik Hindu, Buddha, dan Islam dapat dikatakan hampir mempunyai kesamaan waktu keberadaannya di Nusantara. Hanya dalam perjalanan sejarah berikutnya agama Islam berhasil memenangkan massa mayoritas. Dengan kata lain, Islam menjadi milik mayoritas bangsa Indonesia. Pada saat pudarnya kekuasaan politik Hindu dan Buddha serta berkembangnya kekuasaan politik Islam, datanglah prahara penjajahan Barat mulai menanamkan kekuasaannya di Nusantara Indonesia. Diawali dengan masuknya penjajah kerajaan Katolik Portugis menduduki Malaka 1511 Masehi, diikuti oleh penjajah Protestan Belanda menduduki Jayakarta 1611 Masehi. Saudara-saudara sekalian, kiranya perlu disampaikan kembali sejarah timbulnya imperialisme Barat, karena saat ini umumnya masyarakat kurang memahami bahwa target sasaran utama usaha imperialisme Barat adalah untuk menaklukkan Islam. Umumnya mereka juga lupa bahwa imperialisme Barat dibangun oleh negara Gereja Vatikan dan kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol, sehingga sebagai pelaksana ide imperialisme Barat yang pertama pada abad ke-15 Masehi. Kemudian tidak saja dari kalangan Katolik yang menegakkan imperialisme Barat, namun Protestan dan Calvinis memelopori berdirinya imperialisme Barat modern yang berperan sebagai pelopor pembangun kapitalisme 1870 Masehi. Di kalangan umat Islam, hal ini sudah tidak dipahami lagi atau terlupakan karena memasuki abad ke-20 Masehi. Lawan Islam yang lebih tampil di permukaan adalah komunisme. Apalagi Indonesia sesudah merdeka, hal-hal yang menyangkut masalah sejarah agama Katolik dan Protestan di Indonesia ditulis tidak lagi dikaitkan dengan adanya penjajahan Barat. Bahkan dalam diorama Monumen Nasional bahwa Katolik dan Protestan sebagai pemersatu bangsa Indonesia abad ke-20. Benarkah demikian? Jawabannya, inilah yang disebut sebagai distorsi penulisan sejarah Indonesia atau penyimpangan teks dalam diorama Monumen Nasional. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu maka perlu kita bahas lagi nanti mengenai sejarah imperialisme Barat yang tidak bisa dilepaskan dengan gerakan misionaris Katolik dan jending Protestan sebagaimana yang pernah terjadi pada abad ke-16 atau abad ke-17 Masehi. Jadi nanti insya Allah kita akan jelaskan kemudian. Maka sementara kita tutup dulu dengan doa kifarat majelis. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lagi untuk pertemuan kita selanjutnya. Kita tutup dalam pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.